Banyak orang berseru Tuhan, Tuhan, mereka bernubuat demi namaku, melakukan semua kebenaran demi namaku. Namun aku katakan dengan jelas, hanya engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Mengapa dia bilang tidak melakukan kehendak Bapa? Karena pekerjaan kebenaran yang mereka lakukan bukan berdasarkan apa yang Tuhan, bukan berdasarkan hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka lakukan itu untuk kepuasan hati mereka. Saudara lihat bagaimana setan menjebak manusia dengan salah berpikir, memanipulasi iman, dan memanipulasi perbuatan. Dia berpikir perbuatan dapat membawa dia kepada keselamatan. Yang kedua, dia berpikir iman dapat semena-mena membuat Tuhan dapat menjawab apa yang dia mau. Jadi dengan iman saya minta Tuhan masuk surga saya. Lihat, diputar balikan semua itu. Padahal iman adalah hubungan yang akrab. Hubungan ini terjalin. Semakin kita membentuk hubungan ini, cinta kita kepada Yesus semakin solid. Dan kita akan semakin rendah. Karena kita akan memiliki kuasa Roh Kudus di sana. Akan memiliki kuasa anak-anak Allah. Segala kuasa sorga untuk keselamatan diarahkan kepada pribadi itu. Jadi bagaimana jadi lemah lembut? Tidak perlu belajar jadi lemah lembut. Belajar berhubungan dengan Yesus. Saudara jadi lemah lembut secara otomatis. Itu pekerjaan iman. Kalau kita sudah dapat cerita pembenaran oleh iman dari kisah Kejadian pasal 12 ini, hanya 2 ayat saya bahas. Tapi kita sudah dapat keseluruhan. Yang lain tinggal cerita. Yang lain tinggal cerita. Tapi kita pahami dulu apa arti pembenaran oleh iman itu. Kita mengerti apa itu iman. Jadi sekali lagi, jangan buat iman sebagai alat memanipulasi Tuhan, memanipulasi doa, memanipulasi kepercayaan, memanipulasi Tuhan. Seolah-olah dengan iman kita dapat perintahkan Tuhan apa saja yang kita inginkan. Tidak. Iman itu adalah membentuk hubungan kita dengan Tuhan dan memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan iman itu akan mengerjakan dalam hidup kita apa yang disebut dengan penurutan. Makanya betul ya apa yang katakan Yakobus, tidak ada orang beriman yang tidak disertai dengan perbuatan. Karena perbuatan itu adalah hasil pekerjaan iman, pekerjaan hubungan itu. Boleh dapat sampai sini? Pahami ya? Jadi kalau orang bilang, oh saya Kristen tapi masih benci saudaranya, dia kurang berhubungan dengan Tuhan walaupun namanya Kristen. Maafin juga. Selamat sore. Ini bukan yang dimaafin lagi kan tadi apa Kalau di kelas ini dapat jongkok. Dapat bisa pakai apa ini ya? Bisa terapi juga mau. Jumpa tahu nggak ada? Ada. Oke, dapat konsepnya ya, dapat ya. Tante siapa tuh barusan tadi pulang soalnya itu sendiri. Iya. Oke. Jadi itu arti iman. Ada pertanyaan? Pas kita udah mau selesai. Mau nanya? Ada nggak pertanyaan? Jadi apapun yang mengatakan orang itu beriman atau tidak, Hubungan. nah hubungan itu kan tak cermat. Seperti tadi kata Yakobus bahwa kan kelihatan realnya itu satu perbuatan, Iya. sikap. Penurutan. Itu buah. Jadi iman itu akan mengerjakan atau menciptakan penurutan. Dia akan membentuk janji. Jadi Tuhan berjanji, kamu tidak akan mencuri. Itu kan janji. Itu dihasilkan dari hubungan kita. Oleh karena hubungan itu, makanya Yesus katakan, jika engkau mengasihi aku, artinya kalau kamu berhubungan dengan saya, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Itu hukum rohani, secara otomatis itu. Makanya semakin kita mencintai Yesus, semakin kita akan menurut semua apa yang Dia tentukan.
akan menurut. Makanya semua yang kita buat Bible study, belajar, bagi saya itu hanya pengetahuan. Makanya saya kalau duduk di Bible study, saya duduk di kelas teologi, saya hanya mau menambah wawasan berpikir sehubungan untuk mengenal Yesus saya itu. Bagaimana bentuk dia? Bagaimana karakter dia? Saya belajar Alkitab bukan supaya saya diselamatkan, tidak. Keselamatan itu adalah hak prerogatif Allah yang Tuhan sudah berjanji. Itu menjadi hak utama bagi orang-orang yang mempercayainya. Tapi ingat, kata percaya dalam kitab Perjanjian Baru, kata percaya bukan hanya sekedar oh saya percaya. Ingat, setan juga percaya Tuhan. Tetapi percaya yang dimaksudkan untuk orang Kristen adalah menggantungkan kehidupannya kepada Kristus. Makanya dia gunakan juga kata iman dalam Perjanjian Baru. Dan muncul kata iman di Perjanjian Baru untuk dapat mengetahui maksud utama dari percaya itu. Apa tujuan utama dari percaya? Kalau hanya percaya, setan juga percaya Tuhan. Berarti dia bisa diselamatkan dong. Tetapi percaya yang dimaksudkan itu adalah konsepnya adalah hubungan. Bagaimana hubungan intim kita dengan Tuhan? Makanya tidak heran Yesus dalam kitab Efesus membuat metafora hubungan dia dengan jemaatnya seperti apa? Suami istri, keintiman. Intim di sini bukan bersetubuh. Karena di dalam konsep pernikahan, pengenalan itu diambil dari bahasa Ibrani yang ada di dalam Kejadian pasal 4. Coba buka Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Sebenarnya kata bersetubuh bahasa Ibraninya yada. Yada itu bukan bersetubuh, mengenal. To know, acknowledge, pengenalan. Itu arti yada. Hanya bahasa Indonesia diterjemahkan langsung kepada, karena bagaimana hanya mengenal kok bisa hamil? Lucu kan itu? Padahal kita nggak boleh lari dari konteksnya. Karena di dalam konteks Alkitab, hubungan suami istri itu bukan kepada hubungan seksual, tetapi kepada hubungan pengenalan. Makanya ketika Yesus katakan hubungan Yesus dengan jemaat sebagai hubungan rumah tangga, hubungan perkawinan, dia sementara menyatakan bagaimana hubungan kita dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, ini yang disebut dengan iman. Proses pengenalan ini yang disebut dengan iman. Bukan percaya. Lain ya. Dapat dia punya konsep. Ini konsep berpikir yang alkitabiah bagi saya. Saya tahu seperti itu. Ketika saya belajar ini saya mengerti, oh Tuhan, jadi selama ini saya pikir saya salah. Jadi sebenarnya yang dituntut dari orang Kristen adalah hubungan dengan Yesus. Kalau saya lebih jauh saya jelaskan. Ingat masalah Laodikia, jemaat terakhir, jemaat ke-7 dari kitab Wahyu pasal 3. Betul kan? Wahyu pasal 3. Apa yang dia tuntut dari orang Kristen, dari jemaatnya? Hubungan. Belilah daripadaku, belilah daripadaku, belilah daripadaku. Dengan aku mengetok di depan pintu. Apa maksudnya ini? Dia ingin menarik hubungan. Karena Laodikia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Saya mau katakan, pekabaran righteousness by faith atau kebenaran oleh iman itu harus dikumandangkan hari ini. Karena periode masa Laodikia adalah periode di mana orang-orang tidak tahu mengenal hubungan. Hubungan dengan Yesus dia tidak tahu sama sekali. Makanya mereka itu disebut apa? Buta, miskin, dan telanjang. Kalau kita jemaat sekarang ini, Laodikia. kalau di sana Laodikia. Periode jemaat Laodikia kan dari tahun 1844 sampai Yesus datang. Periode jemaat yang membutuhkan hubungan. Karena jemaat ini tidak tahu lagi hubungan. Ketika Yesus bilang beli daripada aku, beli. Maksudnya hubungan. Kan kalau kita datang kepada pedagang, datang kepada mom, seorang pedagang, saya datang, mom, apa yang saya harus buat kepadanya? Hubungan, menjalin hubungan baik. seterak.
Kalau tadi yang saya jawab dari itu pendeta, kenapa saya bisa bilang gini, pernyataan yang benar adalah janji yang dikerjakan. Ibu tadi lihat kan bahwa dia pengorbanan, lebih ke pengorbanan. Iya. Iman itu yang dikerjakan. Justru karena ada pengorbanan dia sampai dia mau menyerahkan Ishak, padahal anak satu-satunya loh dia nyerahin. Itu yang jadi patokan saya bahwa dia sementara mengerjakan untuk apa? Membuat nama dia masyhur itu. Boleh juga seperti itu. Jadi kalau masalah pengorbanan itu bahasa yang ketika kita mau datang kepada satu hubungan ada pengorbanan. Sama dengan orang pacaran. Pertama mau membentuk hubungan ini, baru mau dia ada pengorbanan. Entah laki-laki itu berkorban duit, mau traktir pacarnya, ada pengorbanan kan? Karena menjalin hubungan harus punya pengorbanan. Nah, bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan yang kudus sementara kita berdosa? Artinya kita harus mengorbankan sesuatu yang kita cintai di atas dunia ini. Kita harus korbankan itu. Jadi jangan pernah ukur sesuatu yang di atas dunia ini untuk dihubungkan dengan Tuhan. Tidak akan masuk itu. Karena dunia dengan sorga tidak pernah dapat dikawinkan. Tidak dapat dikawinkan. Bisa dapat. Jadi ini yang disebut dengan righteousness by faith, pembenaran oleh iman. Di mana iman itu butuh pengorbanan. Iman itu apa lagi satu? Penurutan, ada penurutan. Dan iman itu adalah hubungan yang intim dengan Kristus. Sebenarnya hanya pokok pembahasannya ada di sini. Kalau kita sudah paham sampai situ, yang lain tinggal cerita. Oke, dapat. Ada pertanyaan yang lain? Jadi korban. Ini kita bahas mengenai iman. Kalau tante sih, kamu bilang nambahin, kita harus ada perubahan dalam hidup ini ya. Perubahan. Dapat kan tadi ceritanya. Perubahan itu diperoleh dari hubungan. Kalau kita mau berubah tanpa alasan berubah, itu nggak bisa akan jadi. Yang ada jadi munafik. Contoh begini. Saya mau berubah ketika dipilih jadi ketua jemaat. Langsung lemah lembut, selamat pagi. Begitu nggak dipilih, marah-marah. Begitu nggak dipilih, balik ke aslinya. Iya, kembali aslinya. Kelihatan aslinya. Ke habitat. Datang ke habitat. Karena dengan iman itu kita harus berubah hidup ya. Jadi iman itu yang tadi kita jelaskan. Iman itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan ini dia akan mengerjakan sesuatu yang disebut dengan penurutan. Karena di dalam penurutan ini ada pengetahuan. Pengetahuan ini yang dikenal dengan pengetahuan kebenaran, yaitu 10 hukum, apalagi Taurat, makanan-makanan, semua itu kan pengetahuan namanya. Tetapi itu tidak menyelamatkan. Tetapi itu akan menjadi buah dari apa yang dikerjakan oleh hubungan ini, oleh iman ini. Makanya tidak ada orang bilang saya beriman tapi saya tidak menurut. Tidak ada. Oh, saya percaya Yesus, Tapi bejahat. tapi pejahat. Kalau hanya sampai dipercaya, setan juga percaya Yesus. Tetapi iman bukan berbicara percaya. Iman tidak pernah bicara percaya. Tapi iman itu berbicara hubungan, personal relation. Bukan kepada percaya. Karena kalau percaya, setan juga percaya Yesus. Itu di Ibrani, Yakobus 1:5 kalau nggak salah. Iya kan? Iman tanpa perbuatan itu pun mati. Jadi kita harus, dengan kata lain, sebenarnya untuk menjadi pengampun, menjadi lemah lembut, itu hanya dibentuk oleh hubungan yang erat dengan Tuhan. Makanya di Bible study saya sering katakan ini. Umat yang saya arahkan lebih banyak berhubungan dengan Tuhan. Hanya dengan doa, hubungan yang erat. Semakin kita berhubungan erat dengan Tuhan, semua hal-hal kita akan sanggup mengampuni musuh. Itu akan otomatis jadi. Kenapa? Aduh, susah sekali saya ampuni musuh saya. Saya bertanya, kamu berdoa enggak? Bagaimana hubungan kamu dengan Yesus?
Kalau hubungannya hanya sekedar, oh saya rajin Bible study, setan juga ikut Bible study. Bukan hanya kita Bible study. Tetapi bagaimana menjalin hubungan itu untuk berpijak kepada kebenaran-kebenaran Kristus. Di sini pertanyaan untuk orang Kristen. Pengendalian diri yang datang. Pengendalian. Jadi sampai Yesus katakan dalam kitab Lukas, adakah aku temukan iman di bumi? Kenapa Yesus tanya begitu? Laodikia tidak ada hubungan dengan Tuhan. Makanya Yesus bilang, beli daripadaku, beli daripadaku. Mengapa dia minta itu? Karena dia minta hubungan. Saya mau katakan ini, walaupun Advent, tapi banyak dari gereja kita, pendeta tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Makanya yang mereka saya tidak katakan semua pendeta, tidak. Ada orang sudah sombong di dalam kerohaniannya. Karena hubungan dengan Yesus tidak ada. Itu masalahnya. Legalis, jadi legalis dia katakan. Dan itu yang paling berbahaya. Makanya Tuhan katakan, umat ini memang umat penghukuman, dihukum mereka. Makanya kita belajar ini, kita harus pahami betul konsep iman itu. Makanya ulang-ulang sering saya katakan, bentuk relation dengan Tuhan, personal devotion, personal relation dengan Yesus. Kalau kita tidak belajar membentuk ini dari hari ini, kita akan gagal di depan. Sudah pasti itu. Sudah pasti. Apapun yang kita lakukan, tanya sama Tuhan. Tuhan, saya mau buat ini, bagaimana Tuhan? Kasih hikmat sama saya untuk saya dapat lakukan ya. Ini yang harus kita buat. Itu harus, tidak boleh tawar-tawar. Namanya kita menyebut kita pengikut Kristus, hubungan dengan Kristus menjadi fokus utama. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Jelas ya? Dapat ya? Konsep. Jadi sudah tidak lagi seperti yang lain. Berpikir bahwa, oh iman, orang kalau kuat iman menyembuhkan orang mati, membangkitkan orang mati, menyembuhkan, tidak ada hubungan. Memindahkan. Makanya kita bilang, kalau iman itu diukur, keselamatan itu diukur dari itu, tidak ada satupun manusia yang mau masuk surga. Karena belum ada manusia pindahkan gunung ke laut. Iya kan? Itu iman ada hubungannya sama Roh Kudus nggak? Oh pasti. Roh Kudus itu malah dia itu yang membawa pengantaraan itu. Ibarat kita telepon, yang membawa suara kita kabel ini. Untuk mengekspresikan hubungan saya, cinta saya kepada Tuhan, hanya Roh Kudus. Itu kan Korintus katakan, Roh Kudus yang mengenal hati Allah, Roh Kudus yang mengenal hati kita. Dia yang buat konektivitas. Makanya dia bilang, kamu tidak tahu berdoa, Roh Kudus berdoa untukmu dengan kata-kata yang tidak dapat engkau katakan. Dia kenal, dia akan ungkapkan dengan bahasa kudus apa yang tidak bisa kita ungkapkan. Ini hebatnya, itu iman. Iman itu disempurnakan dengan Roh Kudus. Hubungan itu disempurnakan dengan Roh. Karena tanpa Roh, kita tidak dapat sempurna di dalam hubungan dengan Tuhan. Makanya Yesus katakan, aku akan memberikan padamu seorang penolong yang lain. Buat apa dia menolong saya? Sama dengan Hawa menjadi ezerku, menjadi penolongku. Seorang penolong yang lain itu maksudnya di ayat itu orang lain atau Tuhan sih? Pernyataan orang lain, penolong yang lain itu bukan lain, karena dalam bahasa Yunani ada pernyataannya ada dua kata. Yang satu kata yang lain, penolong yang lain. Ini kata penolong, ada yang satunya tidak serupa, tapi terjemahan yang satu ada yang serupa. Yesus menggunakan bahasa penolong yang lain tapi serupa dengan dia. Jadi Roh Kudus itu sama dengan Yesus. Soalnya ayat itu saya suka banget gitu. Iya. Maksudnya saya misalnya pernah ada kejadian, tapi kok ada seseorang yang baik yang sepertinya menolong secara rohani atau menolong itu. Nah, itu saya maksudkan itu penolong itu manusia atau memang Allah sendiri, dia sendiri yang sepadan dengan Yesus. Dia yang akan mengendalikan pikiran. Kan fungsi Roh Kudus, dia akan mengesankan hati. Makanya itu saya katakan Parakletos. Iya, Parakletos. Kita harus peka dengan suara Roh. Makanya orang pun kalau minta,
Saya kalau di tempat penginjal di Sibodas, ada bapak, pendeta, saya pinjam 1,5 juta, mau bayar motor. Tanya pendeta Suli. Saya jawab sama dia, berdoa sampai Roh Kudus kesankan hati saya. Kalau dia tidak kesankan, itu tidak akan terjadi. Karena Roh Kudus yang akan kesankan hati. Satu kali, ini cerita Memuaya yang di Unplak dulu, sudah meninggal. Dia dekat sekali dengan saya. Dia cerita pengalaman. Ya. Oh ya. Iya, Memuaya. Mem itu dekat sekali dengan kita. Iya. Yang satu yang sudah kembali di Manado. Cuma di anak kok jauh daripada dia semua. Cuma dia meninggalnya di sana loh. Dia meninggal di England kan? No. Oh, di mana? Ini pengalamannya. Ada orang pinjam uang sama dia. Terus orang itu dia bilang, kembali besok. Saya mau berdoa malam ini. Doanya begini. Karena orang ini dia bilang, iya besok saya mau kembali dengan mama saya. Dia berdoa begini, Tuhan, besok dia mau kembali dengan mamanya. Kalau dia tidak datang dengan mamanya, berarti uangnya tidak saya kasih. Dia mau pinjam 5 juta. Uangnya tidak saya kasih. Tapi kalau dia datang dengan mamanya, berarti Tuhan izinkan. Waktu datang, dia sendiri. Mem tanya, mana mama kamu? Dia bohong, ada singgah di warung. Jadi Mem pikir, memang dia datang dengan mama. Mem bilang, Roh Kudus sudah kasih signal, tapi saya tidak peka. Doanya sudah ada, sudah kelihatan. Waktu dia kasih uangnya, sampai Mem meninggal ini, uangnya nggak dibayar. Mem curhat sama saya waktu itu. Baru saya mengerti. Makanya dia bilang, James, belajar peka dengan Roh Kudus. Apa yang kamu doakan, perhatikan. Jangan yang berdoa dan tidak perhatikan doa itu. Kita harus perhatikan. Karena Tuhan menjawabnya proses. Hanya kepekaan kita. Makanya Roh Kudus ini, Nyonya White tulis, dia mengesankan hati kita. Makanya jangan heran ada pendeta kalau khotbahnya biasa-biasa, tapi hati kita seperti berkobar. Bagus sekali dia, puji Tuhan. Padahal khotbahnya biasa. Ada pendeta yang sudah sampai teriak-teriak, umatnya hanya gini aja. Nggak ada kesan. Mengapa begitu? Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu. Makanya orang berkhotbah itu bukan tergantung dari hebat khotbah itu, tapi tergantung dari hubungannya dengan Tuhan. Banyak orang, saya suka mau jadi seperti Mark Finley, saya mau jadi seperti siapa pengkhotbah hebat. Mereka lupa, mereka itu alat. Sebenarnya yang kita rindu, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Karena mengapa mereka punya kuasa dalam berbicara? Kan itu karunia, dia bilang, aku akan memberikan kuasa kepada umatnya. Itu Roh Kudus, pekerjaan Roh semua itu, mengesankan hati orang. Makanya kita kalau mau khotbah bikin Bible study, kita berdoa sungguh-sungguh. Malah masih subuh biasa kalau bangun jam apa, mana kalau bikin Bible study atau mau khotbah jam 3, jam 2 atau mesti bangun. Sangkal itu diri. Karena kenapa? Pekabaran itu bukan for setan, bukan untuk lalang. Pekabaran untuk gandum. Makanya saya tidak pusing orang keluar. Karena saya berdoa untuk gandum, bukan untuk lalang. Saudara banyak atau sedikit, 2 orang di sini, saya pikir itu gandum. Karena kenapa? Saya sudah berdoa. Saya doakan itu. Jadi kalau ada orang, ada satu teman saya pendeta, dia kalau sedikit orang dia tak mau. Sedikit orang udah, nanti aja James. Kalau banyak orang, waktu saat senang banget dia. Ini baru bilang. Nah boleh begitu. Pertanyaan, mamanya kita ada seseorang yang kayak nanti bilang kan mau datang dia mau dulu sesuatu lagi ya. Kadang-kadang Tuhan tertentu hatinya. Roh Kudus yang terjadi. Respons. Masa biasa-biasa aja. Itu Roh Kudus bekerja. Kayaknya kadang-kadang tertentu sekali dan atau kan dia nggak usah ngomong, cuma lihat aja dia bicara. Terus rasa ada rasa ibah gitu, tertentu kan. Itu feeling bukan sebenarnya. Sense, iya, feeling, sense. Saya jujur, open saya di sini. Kalau Tante Kiki, nanti dia tuh bersaksi. Satu kali saya sudah tidak punya uang. Pekerjaan yang saya lakukan, saya sudah tidak tahu bagaimana lagi saya mau kasih makan mereka.
uang sudah menipis, tinggal 20.000, baru mau beli bensin. Dia bilang, aduh beli bensin langsung habis ini doi. Main tua bilang begini, Dedi, sobat tipis ini doi. Kita cuma jawab pada dia, God is provide. Tuhan akan siapkan, jangan takut. Tapi kita dalam hati, kita mau pinjam, kita malu, mau bilang pas apa. Dan kita paling anti mau bilang Pak Jemaat. Ini boleh itu, karena itu etika kependetaan. Sedangkan mau pinjam jual cuma ikut ganti, dia sudah ikat, ini boleh. Kita berdoa, kita bilang Tuhan, ini uang semua menipis. Bagaimana kita mau dapat uang? Tuhan bilang ini boleh mau pinjam, bikin malu. Dan Tuhan bilang ada yang mau minta-minta. Tahu apa yang jadi? Tiba-tiba Tante Kiki, kita nak mau malu-malu bilang, dia kirim doi. Kita nak minta. Kau tahu apa yang dia bilang? Pendeta, dari hari Kamis kita hati gelisah. Seolah-olah Tuhan lupa bicara, kirim doi ke pendeta James. Kita bilang, memang kita berdoa itu. Mari kita berdiam-diam. Akhirnya kita ketawa sendiri. Kita ketawa sendiri tapi kita terharu. Ini lucu kan? Dia kirim uang. Dan dia langsung bilang, pendeta kita hati gelisah sekali. Lupa Tuhan jaga bicara. Dia aja berdoa. Ada pendeta James butuh sesuatu. Mana kasih sesuatu kepada dia. Akhirnya dia bapak satu malam dia kirim. Dan kita kasih tahu Pak Jemaat. Kita bilang pada orang, wanita, makanan yang mau dimakan hari ini, kita berdoa minggu lalu. Kenapa pendeta? Kita cerita tuh kesaksian. Siapa yang gerakan hati? Makanya ada orang mau pinjam doi, mau apa, kita bilang berdoa sampai orang terkesan. Terketuk. Kalau orang yang terketuk, jangan pernah. Jangan pernah. Pendeta tidak tertutup. Hah? Terketuk. Kenapa saya katakan ini? Karena salah satu hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kalau orang hubungan suami istri yang mereka sering katakan, saya punya apa namanya itu kalau anak dengan ibu, kalau ada yang iya chemistry apa namanya? Batin, iya ada batin. Kita aja punya batin dengan anak kita. Anak itu punya batin dengan ayah, dengan ibu. Sama dengan Tuhan memiliki kontak batin dengan kita. Ingat baik-baik ini. Kalau kita serajin berhubungan dengan Tuhan, kontak batin itu ada. Makanya Tuhan bilang, bagi umatku tidak ada rahasia. Kenapa? Kontak batin sudah terbentuk. Kita akan lebih peka mana rencana Tuhan, mana bukan. Akan kita peka, langsung tahu itu. Ini rencana Tuhan. Ada kadang-kadang kelihatan rencana Tuhan, tapi itu bukan rencana Tuhan. KKR itu pekerjaan Tuhan, tapi bukan rencana Tuhan. Kita harus tahu itu. Tidak semua pekerjaan Tuhan adalah rencana Tuhan. Tapi kan itu kayak tadi yang pendeta bilang, itu juga di dalam ada pembelajaran iman. Seperti kembali kepada topik bahasan hari ini. Itu juga ada pembelajaran iman di mana benar nggak, yakin nggak beriman. Ini ujian iman juga dalam hal ini, termasuk kesetiaan, pengorbanan. Nah, saya percayanya gini pendeta, kita memang tidak pandai berbahasa ya. Tetapi apabila momen yang tadi antara kita dan Tuhan yang berkoneksikan, berdua hati, pasti Tuhan akan gerakin orang. Pasti. Nah itulah yang sampai itu iman kita yang benar-benar itu ya Pak. Kita dibikin ya kayak terpesona aja. Tuhan kerjain apa kerjain. Itu tinggal pekerjaan hak prerogatif Tuhan. Makanya saya bilang semua itu terpisah dari iman. Jadi iman itu kalau kita bicara iman, kita datang kepada ruang lingkup perikop pribadi dengan Tuhan. Yang lain-lain ini kan ditambahkan untuk menguatkan hubungan ini. Kan Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan kebenaran, lain dan tambahan pada. Jadi ini yang tambahan. Mujizat itu tambahan. Jawaban doa itu tambahan.
Penurutan itu tambahan, tetapi dia punya sentral di sini. Dapat ya? Oke. Baik.